Hai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai topologi jaringan. Apa sih itu topologi jaringan? Mari kita simak materi pada hari ini. Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Dalam implementasinya, ada beberapa topologi jaringan yang digunakan. Pengertian topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Macam-macam topologi jaringan yang pertama yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, dan yang terakhir adalah topologi extended star. Topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer biasa, karena memiliki beberapa kekurangan, di antaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data. Jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Ini adalah gambar dari topologi bus. Karakteristik dari topologi bus yang pertama, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup terminator. Kedua, sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, sangat ekonomis dalam biaya. Yang keempat, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Kelima, tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah konektor pada setiap Ethernet card. Yang keenam, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan tersebut. Kelebihan topologi bus. Yang pertama, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Yang kedua, biayanya lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. 3. Tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan. Yang keempat, sangat sederhana. Kekurangan dari topologi bus. Yang pertama, tidak cocok untuk trafik lalu lintas jaringan yang padat. 2. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada topologi bus. Yang keempat, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Lanjut ke topologi start. Seperti namanya, susunan pada topologi start sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat.
Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Ini adalah tampilan dari topologi start. Karakteristik topologi start ada 5. Yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. 2. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator atau hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak. Misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Ketiga, sangat mudah dikembangkan. Yang keempat, jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminator putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Yang kelima, tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihan topologi start. Cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi start, karena mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Apabila salah satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan start. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan topologi start. Memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi, lebih banyak membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lain. Jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio. Atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi cincin ini atau ring, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Di samping adalah gambar dari topologi ring. Karakteristik topologi ring. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Yang terakhir, tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch kabel. Kelebihan topologi ring ada 4.
Yang pertama, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangan topologi ring. Apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated link. Di bawah ini adalah tampilan topologi mesh. Karakteristik topologi mesh. Yang pertama, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Dua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Dua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Tiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan topologi mesh. Sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kedua, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berbeda pada tingkat yang berlebih dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Di bawah ini adalah gambar dari topologi tree. Kelebihan topologi tree. Mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan yang diperlukan. Kekurangan topologi tree. Menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Topologi extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu setiap node-node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Trafik data mengalir dari node ke subnode, lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Lalu lintas data mengalir dari node ke subnode pusat, lalu diteruskan ke node dan kembali lagi. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak
atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Keunggulan topologi extended start. Jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kelemahan topologi extended start. Tidak dapat digunakan kabel yang kelas rendah, hanya menghandle satu traffic. Karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Oke, ini adalah materi topologi kita hari ini. Terima kasih.